Senin 23 Desember 1968, Maijen TNI Purnawirawan Dr. Adnan Kapaugani, biasa disingkat Aka Gani, seorang dokter tokoh militer Indonesia, menghembuskan napas terakhirnya pada usia 63 tahun. Aka Gani menyelesaikan pendidikan awalnya di Bukit Tinggi pada tahun 1923. Kemudian dirinya pergi ke Batavia untuk menempuh pendidikan menengah dan mengambil sekolah kedokteran. Adnan meneruskan ke Sekolah Tinggi Kedokteran Stovia di Jakarta. Sayangnya sekolah ini pada tahun 1927 ditutup, sehingga Adnan harus melanjutkan sekolah ke AMS atau setingkat SMA zaman Belanda, hingga ia lulus pada tahun 1928. Setahun kemudian Adnan masuk Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta dan baru lulus pada tahun 1940. Sejak remaja, Gani aktif dalam kegiatan politik dan organisasi sosial. Pada era 1920-an, ia giat di berbagai organisasi kedaerahan seperti Jong Sumatera Nenbon dan Jong Java. Pada tahun 1928, ia terlibat dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Di tahun 1931, ia bergabung dengan Partindo yang telah memisahkan diri dari Partai Nasional Indonesia, tak lama setelah penangkapan Soekarno oleh pemerintahan kolonial. Aka Gani memulai karir militernya pada 4 September 1945. Kala itu, Aka Gani berinisiatif untuk menyusun organisasi militer yang lebih baik di Palembang. Sejak saat itu, organisasi militer di Palembang menjadi lebih tertata dengan baik. Pemerintah pusat pun kemudian mengangkat Aka Gani sebagai koordinator pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sumatera. Pada tanggal 5 Desember 1945, Gani ditunjuk sebagai formatur untuk menyusun Komando Militer Sumatera. Dengan kewenangannya itu, 27 Desember 1945 dibentuklah Komando TKR Sumatera dengan panglimanya Soekarjo Harjowardoyo. Selanjutnya, Dr. Aka Gani juga membentuk divisi-divisi Sumatera. Saat proklamasi kemerdekaan baru 3 bulan dikumandangkan ketika Belanda memblokade perairan Indonesia, salah seorang residen di Sumatera punya ide cerdik. Bermodal harisma sebagai tokoh sentral dalam dunia pergerakan, Aka Gani, residen Palembang, dengan mudah bersekongkol dengan para pedagang dan pialang di kota itu. Mereka pun meloloskan sejumlah komoditas penting dari Sumatera ke Singapura dan Penang. Ketika Gani menjabat Menteri Kemakmuran dalam Kabinet Syahrir III, jaringan penyelundupannya sudah menjangkau seluruh pantai utara Jawa dan pantai Sumatera. Salah seorang yang ia andalkan untuk menakodai kapal penyelundup adalah John Lee. Perwira Angkatan Laut keturunan Tionghoa ini terkenal jago main kucing-kucingan dengan kapal-kapal patroli Inggris dan Belanda. Misi penyelundupan yang didalangi Gani menyelamatkan negara dari blokade Belanda. Dalam autobiografinya, Soekarno bercerita dengan bangga kepada jurnalis Amerika Cindy Adams. Gani menyelundupkan 9 kg emas dan 300 kg perak dari Sumatera sebagai pembayaran 20.000 seragam tentara. Gani menyelundupkan karet ada 8.000 ton sekali jalan. Penyelundupan itu hanya satu dari sekian siasat Aka Gani ketika menghadapi krisis di masa revolusi.